bangsa Indonesia akan mendukung dan mengawal para hakim semuanya. Jangan takut, katakan yang benar. Kita sebagai rakyat wajib turun di tanggal 16, 19 sebagai aksi untuk mereka, dan dua-dua adalah mbak-mbak, emas-emas yang gantung-gantung cantik-cantik di rumah, nenek-nenek, adik-adik, ini nasib kita dipertaruhkan. Karena bagaimanapun juga ini pertaruhan daripada kebenaran dan keadilan melawan satu kecurangan. Tanggal 16, sampai 19, 22. Dan sudah melihat kenyataan apa yang terjadi di negeri ini. Kita lihat bahwa kumpul semua kasus dari mana-mana. Mahkamah Konstitusi agar tidak menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga. Saya Hilda Basarama menyerukan untuk semua simpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejutkan, putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 pada Senin 22 April mendatang. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku menerima banyak pertanyaan mengenai bagaimana prediksinya terhadap putusan MK nanti. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham menjelaskan ada 3 jenis putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 berdasarkan pasal 77 Undang-Undang MK junto Peraturan MK nomor 4 tahun 2023. Pertama, permohonan tidak dapat diterima, need of vanquilage faklat. Kedua, permohonan dikabulkan. Dan ketiga, permohonan ditolak. Denny meyakini, Mahkamah tidak akan memutuskan permohonan tidak dapat terima, karena permohonan paslon 01 dan 03 jelas memenuhi syarat formil untuk diputuskan pokok permohonannya. Dia lebih jauh memprediksi putusan MK, perlu diingat permintaan petitum dalam permohonan paslon nomor urut 1 dan 3. Pada intinya, petitum paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin adalah mendiskualifikasi Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Lalu pemungutan suara ulang, Pilpres hanya antara paslon Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, atau hanya mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Lalu pemungutan suara ulang, Pilpres hanya antara paslon Amin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, atau hanya mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Lalu pemungutan suara ulang Pilpres dengan mengikut sertakan Prabowo Subianto dengan Cawapres pengganti Gibran. Sementara itu, petitum Ganjar Mahfud pada intinya meminta mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Lalu pemungutan suara ulang PSU Pilpres hanya antara paslon nomor urut 1 dan 3. Setelah melihat jalannya persidangan, bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk keterangan saksi, ahli dan para menteri, juga memperhatikan komposisi dan rekam jejak 8 hakim konstitusi yang menyidangkan. Denny menduga putusan Mahkamah adalah di antara 4 opsi berikut. Opsi 1, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan, lalu hanya memberikan catatan dan usulan perbaikan Pilpres. Dalam opsi 1 ini, Mahkamah akan menguatkan keputusan KPU yang memenangkan Prabowo Gibran, dan hanya memberikan catatan perbaikan penyelenggaraan Pilpres, utamanya kepada KPU dan Bawaslu. Mahkamah pada dasarnya menyatakan dalil-dalil permohonan tidak terbukti. Melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, Denny berpandangan opsi 1 ini yang sangat mungkin menjadi kenyataannya. Opsi 2, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan. Dalam opsi 2 ini, Mahkamah mengabulkan diskualifikasi paslon Prabowo Gibran dan melakukan pemungutan suara ulang hanya di antara paslon nomor urut 1 dan 3. Dari semua opsi, melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, termasuk rumit dan sulit proses pembuktian, Denny berpandangan opsi 2 ini hampir muskil, bin mustahil terjadi. Opsi 3, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yaitu mendiskualifikasi Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Dalam opsi 3 ini, Mahkamah mengabulkan salah satu petitum paslon Amin yang memberi alternatif hanya Gibran yang didiskualifikasi, dan Prabowo dapat kembali ikut pemungutan suara ulang dengan pasangan Cawapres yang baru. Meskipun mungkin saja terjadi,
Opsi 3 ini tetap tidak mudah dan membutuhkan tidak hanya keyakinan hakim ataupun judicial activism, tetapi juga keberanian pengakuan dan introspeksi institusional bahwa problem moral konstitusional pencalonan Gibran bersumber dari putusan 90 Mahkamah sendiri, sebagaimana telah acara terang benderang diputuskan oleh MK. Opsi 4, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, yaitu membatalkan kemenangan Cawapres Gibran Raka Buming Raka dan melantik hanya Cawapres Prabowo Subianto, lalu memerintahkan dilaksanakannya pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Denny menuturkan, opsi keempat ini membutuhkan penjelasan lebih panjang, terutama karena tidak ada dalam permohonan Amin maupun Ganjar Mahfud, sehingga menjadi ultra petita. Dia menambahkan, dasar amar demikian ada dua. Pertama, peradilan sengketa pilpres bukan sengketa perdata, tetapi peradilan konstitusional tata negara, sehingga demi menjaga kehormatan konstitusi, bisa memutuskan di luar permintaan para pihak, hal mana sudah beberapa kali dilakukan oleh mahkamah. Kedua, dalam pasal 53 ayat 2 peraturan MK nomor 4 tahun 2024 diatur, dalam hal ini dipandang perlu, mahkamah dapat menambahkan amar selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Norma tersebut dapat dimaknai, mahkamah membuka peluang ultra petita, bukan hanya di luar yang dimintakan para pihak, bahkan pun di luar ketentuan peraturan MK atau bahkan Undang-Undang MK. Yang dilakukan bukan mendiskualifikasikan pasal 02, karena mahkamah tidak mendapatkan keyakinan atas pelanggaran TSM pasal 02. Di samping tentu ada pula argumen hal demikian adalah kewenangan Bawaslu Republik Indonesia. Bukti-bukti yang dihadirkan tidak cukup untuk menguatkan dalil para pemohon pasal 01 dan 03. Memang pembuktian sengketa pilpres sangat rumit dan sulit. Namun mahkamah akhirnya mengambil keputusan membatalkan kemenangan Cawapres Gibran Raka Buming Raka, bukan karena persoalan pencawapresan yang sudah terlanjur absah melalui putusan 90 dan berbagai putusan MK sesudahnya. MK memutuskan membatalkan kemenangan Cawapres Gibran dengan berbagai pertimbangan konstitusional, antara lain. Pertama, cawe-cawe Presiden Joko Widodo terbukti dari pernyataan dan tindakan Presiden Joko Widodo sendiri, dan hal demikian melanggar prinsip pemilu presiden yang luber, jujur dan adil, sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1. Kedua, melalui putusan 90 dan beberapa putusan MK sesudahnya, meskipun secara hukum positif tidak ada lagi persoalan dengan pencawapresan Gibran, namun pelanggaran prinsip anti KKN, khususnya nepotisme, relasi Cawapres Gibran dengan Presiden Joko Widodo, telah melanggar prinsip pemilu yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi pelanggaran konstitusi yang intolerabel dan menjadi kemenangan yang harus dibatalkan demi menjaga marwah dan kehormatan konstitusi. Ketiga, karena yang dapat dibuktikan hanya pelanggaran konstitusi cawe-cawe Presiden Jokowi dan nepotisme Cawapres Gibran Raka Buming Raka, sedangkan pelanggaran pasangannya Prabowo Subianto dianggap mahkamah tidak dapat dibuktikan, maka kemenangan Capres Prabowo tetap dikuatkan oleh mahkamah. Tentu dengan komplikasi bahwa suara pasal nomor urut 2 tentunya adalah hasil kerja keduanya sebagai pasangan calon. Opsi keempat ini sejatinya punya bobot politis selain yuridis, karena dia seakan-akan menjadi jalan tengah antara hukum yang moralis, idealis dengan politik yang pragmatis, realistis. Bagi kekuatan politik yang diam-diam menolak dilantiknya Cawapres Gibran dengan berbagai alasan, opsi keempat ini menjadi bagian dari solusi. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan waktu paling lambat 60 hari bagi MPR untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, tentu setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Persoalannya, 6 bulan menjelang pelantikan, Denny yakin Presiden Jokowi tentu tidak akan diam. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah seberapa kuat dan berani bukan hanya mayoritas hakim MK, tetapi juga partai-partai politik untuk bersepakat
menggolkan opsi putusan keempat yang demikian. Sejauh ini belum ada kekuatan politik yang berani melawan pelanggaran bahkan kejahatan konstitusional yang terang-benderang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hampir semuanya tunduk dan takluk atas berbagai kesaliman konstitusi yang sejatinya dilakukan secara telanjang oleh Presiden Jokowi. Sewajibnya, hakim-hakim konstitusi selaku negarawan, statesmanship, bukan partisanship, mampu melepaskan diri dari penjajahan, penghambatan, dan ketakutan atas kuasa otoritarian Presiden Jokowi yang sebenarnya sudah akan berakhir masa jabatannya. Namun diakuinya bahwa hakim konstitusi juga manusia, kecuali ada kejutan luar biasa. Dia berterus terang tidak yakin para hakim konstitusi mau berkorban dan menjadi pahlawan demi menyelamatkan negara demokrasi konstitusional Republik Indonesia. Opsi mana yang akan diputuskan oleh MK? Akankah ada kejutan? Denny yakin tidak. Dia prediksi MK belum punya dukungan bukti dan keberanian untuk memutus di luar opsi putusan yang pertama, yaitu menolak seluruh permohonan dan hanya memberikan catatan perbaikan atas pelaksanaan Pilpres 2024. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura Pakar Lambe Sundel.